merdeka. Silakan duduk kembali. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur menjadi bagian dari bangsa Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, dan Tuhan sayang Indonesia, Tuhan sayang kita semua, Bapak sekalian. Baik, sekarang puisi kemerdekaan yang akan dilantunkan dari Medan oleh adik kita Jasmine. Ya, adik Jasmine Sitohang akan membaca puisi kemerdekaan dengan lantang suaranya untuk kita semua. Silakan Jasmine. Halo semuanya, nama saya Jasmine Sitohang. Saya akan membacakan puisi yang bertema kemerdekaan berjudul Jayalah Indonesiaku. Indonesia tanah airku, aku dilahirkan di negeriku. Indonesia yang tercinta, banyak cerita yang kuterima. Engkau direbut dengan perjuangan, bambu runcing, darah, kelaparan, bahkan kematian. Terima kasih pahlawan bangsa. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Tuhan, pulihkanlah Indonesiaku. Tuhan, berkatikanlah tanah airku. Aku berjanji akan melanjutkan kemerdekaan ini. Mempertahankan dengan belajar keras, berdoa keras, berusaha keras. Tuhan, berkatilah bangsa ini. Berkatikanlah pemimpin bangsa ini. Jayalah Indonesiaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapa kita? Indonesia. Kita Indonesia. Terima kasih Jasmine. Kita tepuk tangan untuk Jasmine. Terima kasih Dek. Ya mantap. Siapa yang sama-sama MP? Iya, yang buat puisi siapa? Mama kah? Atau Mama MP. Oh begitu. Kelihatan sekali. Mantap kau punya mama ya. Amin. Baik. Nah, bicara soal anak. Nah, berikut ada persembahan lagu kebangsaan yang akan dilantunkan oleh anak dari salah satu alumni kita. Mereka dulu kuliah di Jogja, ketemu di GKNF, di GKN Rumah Hantu di Tambak Bayan, dan membina hubungan sampai mereka menikah. Dan Bagas adalah salah satu bukti dari cinta Tuhan di antara mereka. Mari Bagas nyanyikan lagu untuk negeri kita, untuk kemuliaan Tuhan. Bagas silakan. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jemariku ini selaraskan keanggunan. Daku ingin kepal tangan ini melukiskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita
hidup dalam kesatuan. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Iya, terima kasih Bagas. Iya. Oke, baik. Saya serahkan kepada Reni untuk memimpin ke Fellowship Games kita. Reni, persilakan. Oke, ini sebetulnya bukan games, tapi kita akan cerdas cermat. Kali ini bukan cerdas cermat Alkitab ya, tapi cermat kebangsaan. Nah, semuanya sudah siap? Yang sudah siap berikan jempolnya. Caranya gimana? Jadi kita akan bermain dan enggak semua bisa bermain, semua ikut bermain, nggak ada kelompok-kelompok, misalnya tim A, tim B seperti itu, tapi semuanya bisa bermain. Saya share screen. Apakah semuanya bisa melihat screen saya? Sudah, Kak. Bisa, Kak. Bisa. Bisa, Kak. Oke. Jelas. Bisa. Bisa. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan peraturan mainnya. Dan cerdas cermat ini nanti akan ada 3 pemenang. Oke, akan ada 3 pemenang. Jadi bersiap-siap untuk menjawab. Hanya akan ada 12 soal. Jadi bersiap-siap untuk menjawab 12 soal itu. Ini ketentuannya. Oke. Begitu soal ditampilkan, semua orang bisa menjawab dengan cara, pertama, unmute mikrofonnya. Jadi sebelum menjawab, masih di-mute mikrofonnya. Nanti kalau ingin menjawab, unmute, kemudian sebutkan nama. Jadi supaya tahu siapa. Jadi bukan sebutkan jawaban ya. Oke, bukan sebutkan jawaban, tapi sebutkan nama. Dan nanti akan saya persilakan. Kalau saya bingung yang mana, nanti MP akan membantu untuk melihat siapa. Ya, yang namanya disebut pertama kali. Oke. Kemudian akan dipersilakan untuk menjawab, baru menjawab. Tidak boleh memberi jawaban kalau belum dipersilakan. Oke. Jika jawaban salah, soal hanya akan dilemparkan 1 kali saja. Jadi bukan 2 kali, tapi 1 kali saja dengan cara yang sama, yaitu menyebutkan nama, kemudian dipersilakan baru menjawab. Oke, baik. Semuanya sudah paham ya? Kalau sudah paham, berikan jempolnya, bisa di kamera saja atau tanda. Oke. Kita akan simulasi, 1 soal simulasi. Oke. Ini sudah bisa bermain, tapi belum akan masuk penilaian, tapi kita boleh mencoba untuk bermain. Oke? Simulasi. Soal pertama, jangan lupa unmute, kemudian sebutkan nama. Bisa sambil teriak. Sebutkan nama supaya tahu siapa ya. Oke. Ini soalnya. Rio. Saya. Aduh, nama saya siapa ya? Sebentar. Yogi.
ya, Rio ya. Rio yang pertama. Silvi, Reni, Silvi. Tadi sudah. Ya, Rio. Pam. Oke, cukup. Sudah dapat orang yang akan menjawab. Sudah dapat. Silakan Rio, siapa? WR Supratman, Kak. WR Supratman. Kepanjangannya? WR itu apa? Rido Love. Oh. Salah. Wageridol. Krisna. Jojo. Jadi Jojo kedua. Mending kita kasih Pahar yang jawab. Oke, tenang penonton. Begini saja kalau begitu ya. Mumpung ini masih simulasi, berarti yang paling pertama menyebutkan nama, dia yang akan menjawab, sekaligus saya akan menentukan siapa yang akan kedua. Gitu ya, supaya tidak kacau. Saya akan menentukan siapa yang kedua. Kalau sudah 2 orang ditentukan, yang lain nggak boleh teriak lagi, karena memang hanya 2 kali, cuma 1 kali dilemparkan. Oke? Siap? Oke. Jawabannya adalah, siapa Mas Pampam? Tadi Mas Pampam yang kedua soalnya. Wage Rudolf Supratman. Oke, Wage Rudolf Supratman ya. Jadi Rio tadi bener WR Supratmannya, Mas Pampam Wage Rudolfnya. Oke. Hadiahnya dibagi 2. Ada sedikit for your information, Wage Rudolf Supratman meninggal pada 17 Agustus 1938, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dia meninggal pada usia 38 tahun. Cukup muda ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Oke. Iya, mudah sekali. Asalnya dari Purworejo. Asalnya dari Purworejo. Sepupunya, Mas? Pernah mampir ke sana. Oke, kita lanjut. Semuanya siap. Saya sangat excited. Ya. Semuanya siap ya? Semuanya siap? MP, tolong saya dibantu ya. MP dan MY, tolong saya dibantu untuk menentukan orang pertama dan orang kedua. Hanya 2 saja. Orang pertama dan orang kedua. Kalau sudah 2 orang, ingat yang lain tidak boleh sebut-sebut nama lagi ya. Oke, soal berikutnya. Oh, apakah Anda siap? Siap. Lu kok tebak gambar? Sekarang tebak gambar. Siapakah aku? Dan ada 1 orang saja di gambar ini. Oke? Siapakah aku? Hanya ada 1 orang di gambar ini. Siap-siap semuanya unmute dan sebutkan nama. Wah. Neta. Yang kedua siapa? Adisti. Neta dan Adisti ya. Neta dan Adisti. Yang lain silakan unmute. Oke, siapa? Neta? Marta Kristina Tiahahu. Yeay. Luar biasa Bisa kakaknya nggak? Mei. Gimana? Mei. Kakaknya Mei. Marta. Mei dan Marta. Oke. Bayangkan Kaneta hanya melihat rambutnya saja sudah bisa mengenal bahwa itu adalah Marta Kristina Tiahahu. Luar biasa. Oke. 1 poin untuk Mbak Neta ya. MP bisa tolong jadi sekretaris saya untuk menulis nama. Ya. Oke. Ada catatan khusus tentang Marta Kristina Tiahahu ini? Saya tidak punya cerita, ada kayak mau bercerita? Dia meninggal ditembak di kapal kalau nggak salah. Dia membela ayahnya. Kalau saya lupa ya. seperti itu. Akhirnya dia ditangkap. Ya, ada ceritanya itu. Dan dieksekusi di atas kapal. Oke, terima kasih MP untuk Masih remaja, mungkin belum 20 tahun. Seperti itu. Oke. Mudah sekali. Oke, kita lanjut. Siap-siap. Apakah soal berikutnya? Yang manakah? Oke, jadi nanti saya akan menunjukkan beberapa gambar. Kalian memilih 2 hal yang saya sebutkan. Jadi harus 2. Harus menyebutkan 2, nggak boleh cuma 1. Oke, harus menyebutkan 2, nggak boleh cuma 1. Ingat, kalau cuma 1 dan salah akan dilempar kepada orang yang kedua. Oke, siap-siap, unmute. Yang manakah
1. Temulawak. 2. Lengkuas. Asmat. Pam, Irin. Pipi Reni. Reni. Wah, nggak Pam. dapet aku. MP siapa yang kedua MP? Asmat. Bang Rangga Nggak siapa? dapet aku. MP? Asnat. Kak Asnat. Oke. Pertama Bang Rangga, kedua Kak Asnat ya. Oke. Silakan menjawab yang mana 1 temulawak, yang kedua lengkuas. 1 temulawak, yang kedua lengkuas. Silakan Bang Rangga, yang mana temulawak, yang mana lengkuas, harus semuanya. Temulawak yang G, lengkuas yang E. Bagaimana? Bukan, temulawak yang G, lengkuas yang I. Iya. Enggak. Saya laporkan kepada penjawab kedua, cuma setengah benar. Silahkan, saya akan kasih tahu nanti. Terakhir. Temulawak C, lengkuas I. Tengah benar juga. Oke, saya akan kasih tahu jawabannya ya. Temulawak yang A. Aturan kita hanya 2 kali kesempatan. Jadi poinnya setengah-setengah ya MP. Temulawak itu adalah B. Dan lengkuas, keduanya betul. I. Oke. Yang anak-anak muda, apakah kalian mengerti yang mana temulawak, yang mana Sama sekali tadi. Tahu. Tahu nih Tata. Tahu. Aduh, calon ibu bagaimana ini temulawak? Temulawak itu warnanya kuning ya, kekuning-kuningan. Kalau yang D itu kayaknya kunir deh. Itu kalau C itu kalau C. Iya, Karini. C, Kak. Astaga, Karini. Juri tidak bisa disalahkan. Harusnya C, Kak. saya ini Harusnya lihat yang F. Temulawaknya nggak lucu, makanya nggak ada yang bisa jawab. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Keputusan Yuri tidak bisa diganggu gugat. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Siap-siap. Tahukah kamu? Oke, siap-siap. Unmute dan sebutkan nama. 2 orang nama pertama akan menjawab. Mana undi-undi? Tahukah kamu? Nama ibu kota, bukan provinsinya, tapi ibu kota, provinsi ke-34. Ke-34 apa? Nama ibu kota boleh googling, boleh. Rangga. Nama ibu kota provinsi. Rangga dan Karen. dan Karen ya. Neta. Iren apa Karen tadi? Oke. Rangga duluan tadi. Ngomong kita jelek banget sih. Pertama adalah Bapak Rangga, kedua adalah Karen. Sudah ya, tutup ya. Yang lain mute dong. Oke. Bagaimana? Apakah jawabannya? Gorontalo. Gorontalo salah. Silakan Karen. Victor. Apa? Tarakan? Iya. Tanjung Selor. Bukan. Indrika. Oke. Samarinda. Ide. Arita. Samarinda. Ono. Saya. Victor. I love you. Victor. Saya akan beri jawabannya. Saya akan berikan jawabannya ya. Karena cuma 2 kali saja. Saya berikan jawabannya. Nama ibu kota provinsi ke-34 adalah Banten. Tanjung Selor. Betul aku toh. Ya, tidak dinilai ya MP ya. For your information, Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi ke-34 yang merupakan provinsi terbaru di Indonesia yang diresmikan pada tahun 2012 yang ibu kotanya adalah Tanjung Selor. Kayaknya kita punya alumni dari Tanjung Selor beberapa ya. Ada Ferry, Ya, Debbie, Aini, semua dari Kak Tanjung Noel di sana. Kofebi. Noel di sana Noel. Oh, begitu. Noel juga, oke. Iya. Kita lanjut. Kayaknya waktunya ini sudah. Oke. Kita lanjut. Oh, tebak lagu. Silakan Bang Ucok tolong diputarkan. Nungguin ya.
Oke. Rio. Oke, pertama Rio. Kita tiga aja ya sekarang ya, karena tadi 2 salah. Oh, jangan, 2 aja. 2. Oke, yang pertama Rio, yang kedua Pam atau Irin? Ya, sama aja. Silakan Rio. Apa lagunya? 17 Agustus tahun 45. Bang Ucok bagaimana? Apakah benar? Saya. Salah. Yogi. Salah kan Bang Ucok? Yogi. Rita. Salah. Rita. Irin ya. Silakan. Yogi. Jadi. Ya. Rita. Kami jawab. Ya. Mama Mirin jawab ya. Ya. Oke. Dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana Bang Ucok? Salah. Rita. Tapi kalau bayar 50.000 benar. Rita. Bang Ucok tolong putar lagi lagunya lebih lama. Dan tapi sudah tidak bisa menjawab. Ya. Oke. Karena Bang Ucok belum memutarkan, saya menyanyikan saja. Saya. Yogi. Sudah tidak. Yogi. Sudah tidak bisa. Jerem. Ini hebat. Jadi aja yang jawab. Jerem. Oke. Jadi lagunya, karena tadi 2 orang sudah salah, lagunya adalah Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah Benderaku. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, karena waktu terus berjalan, teman-teman, maafkan saya. Tebak gambar. Oke, tebak gambar. Siapakah aku? Ada 2 orang di dalam gambar ini dan harus dijawab kedua-duanya. Tidak boleh hanya 1 orang saja. Harus dijawab kedua-duanya ya. Nama 2 orang ini. Enggak boleh hanya 1 saja. Kalau 1 nanti dipindah. Siapakah aku? Adakah yang bisa menjawab? MP tidak bisa bermain. Rain. Apa belum ada mukanya? Rain. Siapa? Itu kan Gambarnya Kak. Rain sama? Rain. Yo, Rain. Iya, Rain. Yang kedua ada lagi? Gambar rokok. Indri. Gambar apa itu? Gambar rokok. Indri atau Ono tadi? Mukanya. Ono. Woi, siapa yang bilang nama gue? Astaga. Jerem. Oke, saya jawab. Indri Kak. Duluan tadi. Silakan Rain dulu. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Memang jagoan nih. Pakai ilmu sihir dari mana bisa terawang? Curiga feeling ini. Bang Ren pakai hati. Siapa Ono? Hah? Siapa? Victor. Itu gambarnya. Oh, anu. Ya. Percil. Menyerah. Percil. Oke, karena kita kembali ke peraturan hanya dilempar 2 kali. Hanya dilempar 2 kali. Saya yang jawab tadi. Percil. Sekarang tidak masuk nilai ya, tapi boleh dijawab. Silakan jawab, teman-teman. Siap itu. Siap Poli. Wow. Tadi saya jawab. Astaga, ya Kenapa orang tuanya saja di sini? Ya Allah. Ya ampun. Itu lihat bangku kosong itu. Spesial Poli dan Wastiani ya. Oke. Lanjut ya teman-teman, lanjut ya. Oke. Yang manakah? Seperti tadi, 2, pilih 2. Harus menjawab 2. Kalau hanya 1 yang benar, setengah nilainya. Oke. Yang manakah? Pertama, baju adat Sulawesi Selatan. Kedua, baju adat DKI Jakarta. Pertama, Sulawesi Selatan. Kedua, Nitan. Manovi. Kak Erko, gambar perangko. Victor. Asmat.
Irsan Mas Yanto. Stefani Manuto. Mas Yanto. Ini sama ini. Novi, Kak. Irsan Novi. Novi? Victor. Irsan dan Novi? Ya. Ya. Tadi kayaknya deh. Irsan dulu tadi. Oh, Irsan dulu. Oke, Irsan. Irsan dulu. Kedua, siapa yang P? Novi. Kedua siapa yang P? Novi, oke. Kasam, sama H. Pertama Sulawesi Selatan. Hasanuddin kan? Coba Apa? kalau K. Hasanuddin K. Sulawesi. H. Apa lagi yang satu itu? Apa? Jakarta. Ya, Jakarta itu sudah. Sama Jakarta. saya juga, astaga. Terlalu gampang. Betul. Kalau Irsan pernah menjadi ketua KML, dia mengetahui semua pakaian Nusantara. Oh, saya tebak semua kayak ini. Antara. Apa? Sombong Oke, sekali kita mau lanjut tebak. ya. Jadi jawabannya betul. Ya, betul. Sama. Tahukah? Betul, 100 untuk Irsan. Wih. Tahukah kamu? Tahukah kamu? Jumlah pada leher burung Garuda. Irsan. Pada leher burung Garuda di Pancasila. Novi. Adisti. Irsan. Rio. Yogi. Remon. Novi. Oke, Novi. Yogi. Ini Sarah, ini Caca. Oke, silakan Irsan bagaimana Irsan? Novi. Irsan toh? Ya, Irsan. Ada 17 selai. 17 selai. 17. Tadi setelah Rio ya, setelah Irsan. Silakan Rio. 17. Rio. Irsan salah. Silakan Rio. 8. Wih, salah kah? Siapa? Rita. 45. Yogi. Saya. Teman-teman Rio, teman. 45. Saya. 45, Kak. Irsan nyontek itu. Irsan nyontek itu. 100 untuk Rio ya. 45. Tapi yang jawab bukan dia loh, banyak orang. 45 dong. 45. Pian kalau lehernya 17, gundul nanti. 45 ya di leher. 45 Kak. Kak Irsan parah. Kak Irsan mau buat burung Garuda banget. Sepertinya waktu saya sudah habis, satu pertanyaan lagi aja ya. Ya. 2 lagi, Kak. Oke. Irsan burung Tidak usah limbah. tebak lagu karena tadi bermasalah. Tebak gambar. Oke, silakan ditebak. Teman-teman kalau kalian belum yakin, jangan dulu sebut nama karena ada beberapa gambar. Oke? Tebak gambar. Satu orang saja. Oke, satu orang saja yang digambar ini maksudnya. Siapakah aku? Satu orang saja. Oke, kalau belum yakin jangan apa ini? Saya, Kak. Indri. Kofeb. Neta. Indri. Indri. Novi. Indri dan Neta, silakan Indri. Joko Widodo. Joko Widodo salah. Banteng. Yang kedua tadi Moncong putih. Adisti. Iya. Siapa sebut Jawa Tingkir? Gambar Mas Yanto. Neta, silakan Neta. Ayo, Iel. Neta. Iya, Kak. Siapa? Oke, Kak. Jawabannya adalah Bapak Ma'ruf Amin. Mari kita lihat. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, Mas. Kita ini ahli tebak gambar ya. Ilmu dari mana? Banteng. Kita sama bendera merah putih di belakangnya. Jangan-jangan yang buat soal Neta ini kayaknya nih. Waduh, mantap Neta.
sudah selesai MP. Silakan. Apa Reni? Sudah selesai MP. Oke. Nanti nilainya tolong diberikan ke saya nanti diumumkan paling terakhir ya. Yang dari UI itu. Ya, Jiwa oke. nasionalismeku meronta-ronta. Kurang soal, Kak. Oke, baik. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, terima kasih Reni menolong kita untuk fellowship. Ya, mari kita memperkaya diri untuk mengenal bangsa kita, pahlawan-pahlawan kita. Ya, saudaraku sekalian, salah satu bukti cinta kita kepada negeri, seperti kita mengenal lebih dalam Alkitab kita. Ya, baik. Sebelum kita ke ular-ular dari Pak Hartoyo, kita akan nyanyikan lagu 17 Agustus 45. Bang Uco, silakan. 16 Agustus dulu tuh, MB. Mas Han. 16 Agustus tahun Mari ular-ular kemerdekaan. Saudara sekalian, selamat malam. Selamat malam, Pak. Shalom. Malam, Pak. Saya tidak mengucapkan merdeka karena kita sudah 76 tahun merdeka. Saudara sekalian, saya lahir tahun 51. Jadi saya 6 tahun setelah merdeka saya baru lahir. Dan saudara, Indonesia itu negara yang sangat besar wilayahnya dan terdiri dari pulau-pulau yang menurut catatan sekitar 17.000 pulau. Terdiri begitu banyak suku, bangsa, bahasa,
ragam agama, tetapi bersyukur karena kita bisa mempunyai apa yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa oleh para pahlawan. Saya juga membayangkan andai kata Indonesia itu merdeka 150 tahun yang lalu, mungkin akan sangat sulit dipertahankan karena komunikasi yang sangat sulit pada zaman itu. Kita bersyukur waktu Indonesia merdeka sudah ada radio. Dan itu yang bisa menjadi alat komunikasi antar suku dan wilayah. Televisi belum ada. Waktu saya di SMP kelas 1, guru saya cerita katanya sudah ada televisi, radio yang ada gambarnya. Saya sangat verbalisme waktu itu, susah membayangkan. Tapi saudaraku, saya sebut itu karena dengan adanya alat-alat komunikasi, katakanlah radio dan televisi, maka memupuk kesatuan, persatuan, kebersamaan, dan mempertahankan NKRI, bukan hanya dengan setia tapi sedia, itu bisa dikuatkan melalui alat-alat komunikasi tersebut di atas. Kalau tidak ada alat-alat komunikasi disebut di atas, saya kira akan sangat susah karena barangkali Indonesia akan tercerai-berai dari berbagai negara kecil-kecil, termasuk misalnya kalau sudah ingat sejarah, dulu ada Kerajaan Mataram, Kerajaan Surakarta, ada Kerajaan Cirebon, ada Kutai Kartanegara, ada di Palembang, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang luar biasa dan layak disyukuri ya saudara adalah bahwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 itu menyatukan sedemikian rupa dari seluruh kebinekaan dan perbedaan menjadi satu bangsa yang besar. Dan layak juga kita di hari yang istimewa ini bersyukur kepada Tuhan, sekaligus juga mengenang para pahlawan yang berjuang dengan segala perjuangan yang tidak mudah pada waktu itu. Belum ada ambulans, belum ada kendaraan. Saya masih ingat salah satu koster gereja, namanya Pak Dul Raji. Pak Dul Raji itu menceritakan perjuangan Jenderal Sudirman karena rumah orang tuanya itu beberapa kali disinggahi oleh beliau Jenderal Sudirman. Saudara, pada waktu itu Jenderal Sudirman berjuang sedemikian rupa. Kalau disuguhi rakyat itu, saudara, makanannya itu pisang kepok mentah direbus, kulit pisang juga direbus lalu diberi bumbu urap. Bayangkan, saudara, dibungkus di daun pisang. Sekali lagi, piringnya daun pisang, nasinya pisang mentah, sayurnya kulit pisang. Kalau ingin kuah, kuahnya bonggol pisang. Tahu bonggol ya? Itu paling bawah dari pohon itu, yang ada akar-akar itu. Kalau dikupas itu bersih putih, bisa dimasak, dimakan, walaupun gizi, tapi bisa full gizi untuk isi perut. Tapi saudaraku, sekali lagi kita layak bersyukur dan mengenang para pahlawan yang berjuang sehingga Indonesia merdeka. Dalam proses perjalanan waktu, dari waktu ke waktu di awal kemerdekaan tidak pernah mudah karena ada pemberontakan di sana sini, ada kesulitan di sana sini, termasuk di dalamnya kemiskinan yang sangat masif di seluruh negeri. Saya salah satu yang mengalami di tahun 50-an. Kami sering pergi tidur dengan perut bermusik. Makan kami betul-betul hanya untuk isi. Kalau satu keluarga isi 6 orang itu, dia sehari cuman mungkin ya dimasak beras setengah kilo, ditambah sayur-sayur apa yang ada, nangka muda dan seperti itu, supaya perut kenyang. Kalau yang namanya makan daging, itu setahun sekali.
luar biasa. Kemiskinan merajalela. Di sekolah, guru-guru mengajar dengan papan tulis. Ilmu yang kita terima itu sangat sedikit karena pelajaran itu ditulis oleh Pak Guru atau Bu Guru di papan tulis. Lalu kita menyalin tulisan itu. Sehingga sangat beda dengan zaman sekarang. Kita pakai audio visual, pakai video dan sebagainya. Tapi saudaraku, dalam proses perjalanan waktu, kita juga layak bersyukur karena atas perjuangan para pahlawan, komitmen para pemimpin bangsa yang selalu berjuang menegakkan NKRI, menumpas pemberontakan-pemberontakan, dan menciptakan negara, dan berusaha membangun negeri ini, kita sekarang mengalami suatu progres atau kemajuan yang luar biasa. Yang luar biasa menurut saya. Sekarang ini, kalau saya bandingkan dengan negara-negara di luar sana, kita kalau di kota itu kita nyaris tidak kalah. Bahkan gaya hidup kita juga sekarang luar biasa. Kalau saudara ke desa-desa di kampung saya ini, Purwomarta ini, saya kalau sepedanan itu, saya lihat ada rumah-rumah yang rumahnya sederhana tapi mobilnya 2. Kadang-kala ada sepeda motor itu seperti dealer. Karena kalau anaknya 3, bapak ibunya, maka motor yang ada di depan rumah itu 5. Dipanasi semua pagi hari. Tapi orang sering masih belum tahu berterima kasih. Semua ini karena Indonesia merdeka, karena kita punya ketentraman, kita punya sistem ekonomi yang baik, kita punya pemimpin yang baik, kita punya tatanan yang baik, yang melindungi seluruh warga negara, ada polisi, ada tentara, ada Satpol PP, dan sebagainya. Yang orang sering lupa, kalau kita bisa makan 3 kali, kalau kita punya kendaraan, kalau kita hidup sehat, kita sering lupa bahwa ini semua adalah karena jerih dan perjuangan para pemimpin kita. Pendidikan luar biasa. Pernah ada tamu dari Amerika, dosen di STNI, dan saya ajak putar-putar, lalu saya berkunjung ke sebuah sekolah dan ketemu dengan seorang ibu kepala sekolah, dan dia tanya berapa persen anak-anak Indonesia masuk perguruan tinggi. Dan ibu kepala sekolah itu karena di kota, dia bilang 90%. Lalu saya bilang, saya koreksi, kalau secara nasional saya kira paling hanya 20 atau 25%. Tapi itu luar biasa, saudara. Indonesia menurut saya dalam progres kehidupan itu luar biasa. Kita punya berbagai hal yang kita alami sekarang. Anak-anak kita, orang-orang muda itu sering tidak bisa membedakan atau menghayati situasi ini. Dia hanya menuntut minta makan enak, motor bagus, ya, uang saku cukup, dan seterusnya. Jadi saudaraku, kalau kita mencoba melihat perjalanan bangsa ini, sekali lagi bangsa yang besar dengan berbagai ragam suku budaya dan sebagainya tadi saya sebut, untuk mempertahankan Indonesia bersatu itu tidak pernah mudah. Dan untuk membangun Indonesia yang sangat besar ini juga tidak pernah mudah. Saya sangat bangga dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi, karena saya beberapa kali ke Papua dan saya selalu heran di Papua itu, pada waktu itu BBM di Papua itu amat sangat mahal. Bisa 10 kali lipat di Jawa. Sekarang harga BBM sudah sama. Di sana sini terjadi kemajuan luar biasa. Jadi saudara, setelah 76 tahun merdeka, sesungguhnya kita mengalami banyak progres. Apapun yang kita alami itu memang ada kekurangan di sana sini, itu harus bisa dimengerti, dimaklumi. Ya, karena memang seperti saya bilang, negeri ini sangat besar, tanggung jawabnya sangat besar, masalahnya sangat kompleks. Nah, saudaraku, sekali lagi di malam tirakatan ini layak kita memuji Tuhan dan bersyukur karena Indonesia
negeri tercinta kita yang diberkati. Kita juga bersyukur karena kita bisa hidup tentram, aman. Saudara pernah baca riwayat di masa silam, bangsa Israel misalnya. Itu selalu dilanda ketakutan karena sering diserang oleh suku sekitar, oleh bangsa sekitar. Perang bisa jadi kapan saja, tanpa ada tantangan dulu, tanpa ada informasi dulu, tiba-tiba musuh datang dan mengepung. Tapi kita di Indonesia sangat aman, tentram. Lalu saudara di hari yang istimewa ini, apa yang harus kita lakukan sebagai warga bangsa? Saya kira itu yang saya ingin katakan. Apa yang harus kita perjuangkan? Saya kira saudara yang pertama sesuai dengan lagu tadi yang terakhir kita nyanyikan, kita harus tetap sedia mempertahankan RKRI, bahu-membahu dalam segala kesungguhan ketulusan demi NKRI. Dan itu harus menjadi dukungan kita, termasuk di dalamnya kita harus selalu mendukung negeri dan pemerintah yang ada melalui doa kita. Misalnya di hari Minggu, ibadah Minggu itu selalu kita doakan doa syafaat. Saudaraku pernah bayangkan semakmur apapun kita, kalau negeri mengalami kekacauan, damai sejahtera hilang, rumah kita bisa dirampas atau dibakar orang, dan sebagainya. Itu sebenarnya berdoa untuk negeri, berdoa untuk para pemimpin bangsa, berdoa untuk keamanan ketertiban, berdoa untuk polisi dan tentara adalah doa yang layak untuk selalu dinaikkan oleh kita. Itu bagian dari tadi, setia dan sedia mempertahankan Indonesia. Dan dalam konteks hidup kita yang harus tetap berjuang, kita harus tetap berjuang atas mengatasi kebodohan, mengatasi kemalasan. Saudara, kalau kita malas, kita akan ketinggalan. Saya pernah sebut di satu khotbah, kutip dari seorang ahli, bahwa dunia kita ini dikuasai oleh orang-orang rajin. Sebagai warga negara, dalam konteks kita sebagai warga gereja juga, maka kita harus tetap berjuang mengatasi kemalasan, mengatasi kebodohan, dan barangkali juga mengatasi berbagai situasi yang tidak mudah, termasuk sekarang ini dalam tahun pandemi yang luar biasa. Ini mengejutkan seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Pandemi ini sedemikian dahsyat, memporak-porandakan banyak hal, membawa keresahan, ketakutan, kekhawatiran, dan faktanya memang sudah ratusan ribu orang mati di negeri tercinta. Karena itu, ini juga menjadi bagian dari tekad kita sebagai warga bangsa untuk bukan hanya mengatasi kemalasan, kebodohan, kemiskinan, dengan cara hidup tertib, kerja keras, hidup hemat, dan sebagainya. Tapi juga kita harus mengikuti dengan baik protokol kesehatan. Saya tidak tahu semua hal, tapi yang saya tahu pandemi ini, virus itu realitas. Dan ini melanda dunia kita. Maka kita di tengah pandemi ini tidak boleh kalah, dan Indonesia tidak boleh hancur. Kita harus menopang dalam doa dan perjuangan kita untuk Indonesia. Karena itu termasuk di dalamnya, mari kita mengikuti dengan baik protokol kesehatan demi hidup kita, demi sesama kita, supaya Indonesia selalu punya masa depan yang baik. Kalau saudara ingat, saya sering berdoa untuk negeri di doa syafaat itu, bahwa negeri kami harus bisa menjadi negeri yang memberi masa depan bagi anak cucu. Kalau orang seperti saya sudah umur 70 tahun. Tapi ada anak cucu kita, generasi penerus kita, yang tinggal di negeri ini, yang harus punya masa depan yang baik. Misalnya menjadi doa kita, didoakan supaya Indonesia menjadi hunian aman dan nyaman, memberi masa depan bagi anak-anak kita.
Itu yang harus kita doakan. Kita ikuti dengan baik protokol kesehatan. Sekali lagi kita ikuti apa yang seharusnya kita lakukan, termasuk sekali lagi saya ingin katakan, ayo semuanya kita selalu menopang negeri kita dengan doa kita, dengan ketaatan kita kepada peraturan hukum dan perundang-undangan, dengan bantu-membantu satu yang lain supaya Indonesia jaya. Dan sekali lagi bersyukur karena 76 tahun Indonesia merdeka. Dan progresnya atau kemajuannya luar biasa. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ini ular-ular? Ular-ular itu petunjuk dan nasihat. Tapi itulah saudara negeri tercinta. Indonesia, negeri kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MP. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Har. Sangat luar biasa. Pertama kali GKNF buat acara malam 17-an di hari ini 16 Agustus tahun 2021. Saya mau kepingin beberapa sahabat kasih satu kalimat atau dua kalimat harapannya untuk negeri kita. Ya, jadi saya ingin beberapa sahabat nanti saya tunjuk saja satu dua kalimat apa yang diinginkan untuk negeri kita ini. Ya, saya mau Mas Aryo, silakan. Iya Pak, itu Indonesia harapan saya bisa lebih tahan dalam artian kita akan lebih banyak akan dibanting ke depan dalam bidang ekonomi. Yang saya lihat teman-teman juga banyak yang tidak punya kerjaan, mereka laid off, dan kita harus lebih tahan dan lebih agresif untuk lebih banyak produktif. Oke. Terima kasih Aryo. Puji Tuhan. Oke. Vivi, saya mau kamu deh. Satu dua kalimat. Nasib tanah air kita tuh ada di tangan kita anak-anak muda ini. Ya, katanya tahun ini kita menikmati bonus demografi ya, banyak anak-anak muda. Jadi nasib ini. Terima kasih, Vi. Sangat menarik. Ya. Oke. Saya mau lagi. Rain Brutu di Medan, tolong, live. Rain. Tidak ada Rain. Novi, yang mau lulus, Dek, katakan sesuatu untuk negeri kita. Novi. Ya, MP. Ya. Cepat sembuh Indonesia. Buat kita yang masih, terkhususnya bagi mahasiswa, lakukan apa yang jadi terbaik versinya kita. Percaya itu juga termasuk membantu pemerintah dalam menangani atau mencerdaskan kehidupan bangsa lah. SMP. Gitu ya. Dari keluarga pendeta, Fani dari Ponorogo. Ya, doa saya sih semoga orang-orang yang percaya yang ada di Indonesia juga dapat menjadi berkat bagi yang lainnya, sehingga banyak lagi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus melalui kita semua yang ada di Indonesia ini. Itu MP. Iya. Dari Mia Tambu Bolon, saya suka namamu Tambu Bolon deh, petunjuk aja. Ya, MP. Ya. Oke. Buat statement buat negeri kita deh, apa? Satu kalimat, dua kalimat dalam rangka ulang tahun ini. Be better. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Indonesia lebih baik lagi. Ya. Baik, puji Tuhan.
Semoga ini dapat mewakili kita semua. Kita nyanyikan lagu Indonesia Penuh Kemuliaan-Mu. Bang Ucok siap lakukan itu sebelum kita naikkan doa syafaat, beberapa akan kita tunjuk nanti. Indonesia Penuh Kemuliaan-Mu. Mari bareng-bareng. Indonesia Penuh Kemuliaan. Kita akan naikkan doa syafaat bagi negeri kita setelah pujian ini.
Baik, kita akan naikkan doa syafaat. Mohon kepada Pak Paul Atanta untuk mendoakan peran gereja Tuhan di Indonesia bagi negeri kita. Gereja Tuhan di Indonesia untuk Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian mohon kepada Bapak Pendeta Billy Kapoyos untuk berdoa khususnya untuk anak-anak muda di Indonesia. Ya, anak-anak muda untuk memiliki peran yang aktif, studi, bekerja dan berkreasi dan sebagainya, mengembangkan diri dan sebagainya untuk Indonesia ini. Oke, itu Pak Pendeta Billy Kapoyos. Kemudian yang ketiga, menutup doa kita malam ini, tolong Ibu Esther Kawengian, Ibu Esther, Ibu Shirley Esther Kawengian, nanti doakan pemerintah kita dalam rangka dalam pemerintahan melayani rakyat, tentang pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, juga tentang COVID ini. Sekaligus menutup dalam doa kita. Oke. Baik, mari kita tunduk kepala dan Pak Paul, kemudian Pak Pendeta Billy dan Ibu Esther menutup dalam doa malam hari ini. Mari. Ya, mari kita berdoa. Bapa, Engkau mengasihi Indonesia dan Engkau menaruh kami di sini Tuhan untuk menikmati, mengalami, tahu tentang Engkau melalui bangsa kami, budaya, dan semua yang ada dalam negeri ini Tuhan. Dan kami rindu bahwa bukan hanya kami Tuhan yang bisa mengalami dan menikmati, tapi seluruh bangsa kami Tuhan dalam semua situasi, bahkan ketika ada begitu banyak kesakitan dan penderitaan yang juga sedang kami alami, di situ kami rindu Tuhan bahwa semua kami dan bangsa kami bisa mengenal Engkau, menikmati kasih-Mu, sama seperti kami menikmatinya hari-hari ini dalam semua situasi kami. Karenanya kami mengundang supaya Engkau Allah kami bekerja melalui kami gereja-Mu Tuhan. Bekerja melalui secara spesifik gereja kami Nazaren Tuhan yang sudah Engkau tempatkan di Babarsari, supaya di mana kami ada, kami pun bisa menjadi bagian untuk mengenalkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami melalui kehidupan kami, melalui apa yang kami tampilkan, melalui apa yang kami katakan, melalui apa aktivitas yang kami kerjakan. Dan dalam semua itu kami rindu bahwa gereja kami hadir dan membawa kedamaian, sukacita, sejahtera, membawa sesuatu yang baik, membuat sesuatu yang buruk menjadi lebih baik, membuat yang baik menjadi tambah baik Tuhan. Dan di situ kami percaya bahwa Engkau hadir melalui kami gereja, dan bukan hanya gereja Nazaren, tapi kami juga berdoa buat seluruh gereja di Indonesia, orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang sudah mengenal dan menikmati Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa kami dipanggil untuk bisa mengambil peran kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, baik secara fisik dari penjajahan 76 tahun yang lalu, tapi juga secara rohani ketika kami masing-masing percaya dan sekarang tergabung sebagai gereja Tuhan di Indonesia. Kami rindu Tuhan, gereja Tuhan sungguh-sungguh menjadi terang dan jadi garam di tempat di mana garam dan terang ini dibutuhkan. Dan kami percaya bahwa bangsa kami membutuhkan terang dari Tuhan, membutuhkan garam dari Tuhan, membutuhkan kebenaran, membutuhkan kuasa, membutuhkan kebenaran, membutuhkan kasih. Dan dalam semua itu kami berdoa supaya kami gereja Tuhan bisa mengambil peran kami Tuhan untuk memberi yang terbaik, berelasi, berfungsi dengan benar, dan juga menjadi bagian untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik lewat apapun yang kami lakukan, lewat firman yang kami taburkan, lewat aktivitas-aktivitas yang kami lakukan, lewat bahkan ketika kami juga memberitakan nama-Mu, di situ pun kami ada hadir Tuhan dan membawa kebaikan buat bangsa kami. Dan karenanya silakan Tuhan pakai kami dan gunakan kami, panggil kami sesuai dengan talenta dan sesuai dengan situasi konteks yang sudah Engkau berikan pada kami, supaya gereja Tuhan dalam setiap tubuh, dalam setiap gereja lokal, denominasi ataupun lembaga-lembaga pelayanan, semua mengambil perannya dengan hati yang sama. Kami rindu, kami semua menikmati Engkau dan kami semua mempermuliakan. Dan itu yang kami doakan terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa kami bagian gereja akan menjadi alat kemuliaan Tuhan di bangsa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Pendeta Billy Kapoyos, silakan. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami juga bersyukur karena negeri kami Indonesia
dikaruniai begitu banyak orang-orang muda yang sangat potensial. Kami bersyukur karena generasi-generasi muda inilah yang akan menjadi penerus perjuangan bagi bangsa ini. Kami berdoa kiranya generasi muda di Indonesia, secara khusus bagi generasi muda, anak-anak orang percaya, kami berdoa kiranya sungguh-sungguh Tuhan berkati hidupan mereka. Kami berdoa untuk orang-orang muda agar di dalam tugas tanggung jawab mereka saat ini, sungguh-sungguh mereka boleh sungguh-sungguh memaknai kehidupan mereka dengan baik. Dalam konteks mereka sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, kiranya Tuhan menolong mereka agar mereka sungguh-sungguh boleh belajar dengan giat, dengan penuh semangat. Kami rindu agar anak-anak muda sungguh-sungguh mereka boleh menjadi generasi penerus yang membawa perubahan bagi negeri kami ini. Kami berdoa Tuhan, kami tahu situasi kondisi negeri kami, secara khusus bagi anak-anak muda yang mungkin begitu banyak tantangan yang mereka hadapi, pengaruh-pengaruh negatif dari pergaulan bebas, pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan yang mungkin akan menyeret mereka kepada situasi yang sulit, yang akan merusak masa depan mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya mereka sungguh-sungguh boleh kuat di dalam iman, mereka sungguh-sungguh boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berintegritas, mempertahankan kekudusan kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa kiranya anak-anak muda Kristen, kami percaya mereka boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan anak-anak muda Tuhan yang sementara ini secara khusus sementara berkuliah di kota Yogyakarta. Kami tahu mereka tidak lama di kota Jogja. Kami berdoa kiranya saat mereka kembali ke daerah mereka masing-masing, mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi daerah mereka masing-masing. Ilmu yang mereka dapat di kota Jogja, mereka boleh aplikasikan di daerah mereka. Bahkan iman yang mereka peroleh yang bertumbuh saat mereka masih di kota Jogja, sungguh-sungguh mereka juga boleh menjadi berkat di daerah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur bagi generasi muda di negeri kami, secara khusus bagi generasi muda anak-anak orang percaya. Dan kami juga berdoa Bapak, kiranya kampus-kampus, kami berdoa secara khusus kampus-kampus, ada PMK-PMK yang juga membina anak-anak muda. Kami berdoa kiranya PMK-PMK dapat dipakai Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan juga dalam membina generasi muda di kampus-kampus sebagai bagian dari tanggung jawab kampus bagi generasi muda yang ada di setiap kampus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi gereja kami secara khusus, bagi pemuda-pemudi yang sementara menuntut ilmu, Tuhan memberkati mereka juga di dalam tugas tanggung jawab mereka, di dalam tugas tanggung jawab yang tidak mudah, tapi kami percaya, kami berdoa kiranya mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan semangat, mereka diberikan kemampuan agar tugas tanggung jawab mereka selama di kota Jogja dapat diselesaikan dengan baik. Memberkati juga yang sementara mengerjakan tugas akhir, Tuhan menolong, Tuhan buka jalan, dan kami juga berdoa bagi generasi muda yang sudah lulus dan sementara mencari pekerjaan, juga Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami, sekali kami berdoa bagi generasi muda, yang adalah generasi penerus bagi perjuangan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan Ibu Esther. Bapak Ibu Saudara, kami bersyukur malam hari ini kami menaikkan doa kami secara khusus untuk pemerintah kami Indonesia. Kami melihat betapa besar pergumulan yang sedang dihadapi bangsa kami, tapi juga oleh bangsa-bangsa di
seluruh muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Presiden dan Wakil Presiden supaya Tuhan menolong beliau-beliau dan para menteri dan semua yang terkait dalam bidang pemerintahan, supaya Tuhan menolong dan memberkati dalam setiap usaha, dalam setiap kerja, dalam setiap hal yang dikerjakan, program yang dipikirkan dan yang sedang dikerjakan, supaya sungguh-sungguh membawa kebaikan bagi bangsa kami, bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan membawa pergumulan kami di tengah-tengah situasi sulit masa pandemi ini. Tuhan Yesus, ada berbagai macam kesulitan yang dihadapkan di dalam kami, dan kami keras Tuhan. Kami mohon supaya kemurahan Tuhan limpahkan atas beliau-beliau, pekerja medis yang berjuang di garis depan, Tuhan Yesus, dalam mengatasi pandemi. Amin. Amin, bagus sekali. Baik, mohon maaf saya selesai. Oke. Baik. Sebelum mengakhiri, Reni mau umumkan atau saya umumkan? Reni saja umumkan, silahkan. MP saja, MP. Suaramu cukup keras dari sini. Ayo, silahkan Reni. Kita akan mendengarkan dari pemenang-pemenang yang dapat door prize. Ini door prize-nya adalah produk-produk Sido Muncul, Bapak Ibu sekalian. Nanti dikirim dari Ungaran. Baik, saya akan mengumumkan. Pertama adalah pemenang games. Yang pertama dengan poin 2 adalah Neta. Selamat. Hore, puji Tuhan. Terima kasih, Kak. Orang yang itu luar biasa sekali. Dengan poin yang sama, poin sama-sama 1. Nomor 2 dan nomor 3 adalah Irsan dan Rio. Hore. Ini Rio Aryo ya? Rio dikirim ke Papua. Kirim. Iya, oke. Jadi nanti ditunggu saja, MP akan mengirimkan ke tempat kalian masing-masing hadiahnya. Oke, iya, oke. Kemudian berikutnya ada 3 pemenang alamatnya ya. Dengan juri, yaitu Pak Har, Pak Paul, dan keluarga Kapoyos. Jadi mereka adalah jurinya. Ada 3 pemenang di sini. Yang pertama adalah jejeng keluarga Pak Tian dan Osman. Mantap, kompak ya. Kemudian yang kedua adalah Pak Nanang. Berikan tepuk tangan. Sainganku, ya Nanang. Bisa di on kamera? Mana Nanang? Sudah pergi kah? Sudah. Oke. Oh ya, oke. Mantap surjanya. Oke, ini berdasarkan ini ya, berdasarkan perpaduan dari ketiga. Oh, ini Tirakatan ini. Oke Nanang, terima kasih. Ya. Oke, yang ketiga, yang terakhir, pemenang kostum terbaik di malam hari ini adalah Juan, Krishna, dan Rio. Wow. Tio. Gokil ini. Mantap. Oke, itu saja MP. Oke, baik. Tak terasa kita sudah hampir 2 jam ya, Bapak sekalian. Kita akan mengakhiri malam ini dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kita akan bersama-sama nyanyikan lagu Padamu Negeri. Silahkan Uco. Oh iya dong saya. Kita nggo Zoom. Oh iya.
Kita akan foto. Sesi foto, tolong semuanya kamera layar di-on-kan, Bapak sekalian. Tolong semuanya. Tolong di-on-kan semua. Boleh pakai atribut, boleh aksi ya. Irsan, tolong. Novi. Irsan, Novi. Kamera saya rusak, MP. Oh. Cuma bisa kamera belakang. Oh. Mati lampu, Adel, mati nggak apa-apa lampu. kamera belakang. Adel, Ningsih, Jojo, Roma. Irsan. Oke, nggak apa-apa. Adel, mana Adel? Jati, Roma, Ningsih. Oke, silakan Ucok kasih aba-aba deh. Oke. Iya, MP. Bisa mendengarkan suara saya? Ya, lebih keras lagi. Oke, kita akan berfoto. Terima kasih Buhar baru nongol. Terima kasih Pak Paul, Atanta dan keluarga. Wah, semuanya diajak. Ini terima kasih. Siapa? Terima kasih semuanya. Aldis dan keluarga. Wow, terima kasih. Ya, kakak dan ibu, terima kasih. Ada keluarga Pak Bako, terima kasih. Keluarga Pak Billy, terima kasih sama anak-anak. Oi, ada Antik datang. Anes dari Padangan, Mas Koko Solo. Mana tadi ya? Alumni beberapa. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan kita jumpa lagi tahun depan. Ya, oke. Sekali lagi sayonara. Kita berjumpa pula ya. Cak Yogi, terima kasih. Loren, terima kasih. Ingit semuanya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Tadi Ningsih itu ya, itu dari siapa? Indah ya? Ada Indah tadi ya? Ini Indah ya? Hai. Kamu di mana, Dek, sekarang posisi? Di Sulawesi Tengah sana? Lagi di Makassar, MP. Makassar. Oh, lagi di Makassar. Iya, MP. Iya. Hai? Iya, di Makassar Kak MP. Oh iya, oke. Yes, terima kasih. Oke, MP. Iya, itu. Dikangeni sama Kofi itu kamu, kan? Iya. Iya, terima kasih. Jojo, mana suara gambarmu, Jojo? Ada Kofeb. Halo, MP. Oi, Jojo, iya, oke. Kofeb, mana suaranya, Kofeb? Kofebi, tolong MP, Kofebi. Febinya mana tadi, udah hilang kah? Ini besok pagi acaranya apa? Upacara, MP. Bakar batu untuk acara upacara bendera bendera kah? Abang Sean. Ya. Puji Tuhan. Weh, ini kok Bapak Ibu Billy berdua saja, anak-anak ditinggal itu enggak? Umbu Piga. Dapat salam dari Umbu Dingu. Rio, Aryo kau di mana, Dek? Jalan Kaliurang. Oh, oke. Ya wes, oke. Salam buat ibu dan kakak-kakak ya. Iya, mereka sehat-sehat. Amin. Yes, saya senang mendengarnya. Oke, Mia, Rita, terima kasih. Mana Feby muncul sudah ya? Terima kasih, MP. Iya. Indah kok makin gemuk aja pipi kau. Malam Ningsih. Kan banyak. Mas. Halo Pak Ben. Bu Ben. Kelihatan bahagia, aduh. Ini Agatha Deborah nih mana nih fotonya? Realnya, Dek. Malam, Kofeb. Tolong dong, Agatha. Selamat malam, Kofebi. Malam, Kofeb. Kofeb, gimana kabarnya, Kofeb? Oh. Malam, Husifani. Halo Agatha, terima kasih. Kau di mana Selamat posisi? malam, Mama Iel, Papa Iel. Selamat malam, Selamat Pak malam Paul keluarga Ibu Rina. dan Ibu. Selamat malam, Rambu Inggit. Oh iya, oke. Nggak apa-apa. Selamat malam semua. Iya.
Ingrid, terima kasih ya. Pak Rambu, selamat malam. Iya, MP. Iya. Salam dari Umbu di Rambu. Pak Geri, Bu Geri, selamat malam. Selamat malam Bapak Gembala dan Ibu. Ini Ibu Rina tinggalnya di mana toh? Aldis dan Aldisti. Tinggalnya di mana, Ibu? Di Maku. Hah? Di Makuwo MP. Oh, Makuwo. Ya. Iya, iya. Sorry, aku lali. Maaf ya, Mbak. Christine, Ya. Ibu, selamat malam. Ya. Christine, Adisti. Iya, tahu. Kak Padi. Iya, iya. Neta. Mana? Halo, Oh, iya. Bu Stefani. Oke. Halo, Lydia. Halo, Bu Delia. Wah, itu. Ini. Jati nggak nongol, Jati. Iya. Fani. Irsan ini nggak nongol gambar kau. Kak Irsan ini mana mukanya Kak Irsan? Terlalu maju sekali jadi. Iya. Maaf, mati lampu. Mati lampu. Kak Irsan ini memang. Ibu terus. Besok Kak Irsan bukan hanya Raya. Kak Irsan itu paling ganteng di Papua Raya sana. Juga ya. Mau jadi presiden Papua lagi. Sudah lama. Iya, Rambu, maaf Rambu. Kak Irsan mana itu muka Kak Irsan? Listrik mati. Iyo, Rambu nih yang tidak percaya. MPMY, terima kasih. Sampai jumpa lagi semuanya. Salam buat Bapak Ibu dan Adik. Terima kasih. Berkati. Semuanya. Berkati. Daiel. Da kalian. Ya, Bu. Semua. Kaneta semua. Terima kasih Uca. Uca Soting. Ya, Mas Geri. Sama-sama Mbak. 5, 4, 3, Terima kasih MP dan MY. 2, 1, 0. Bang Ucok nih memang Aduh, sekali. buat kangen semua.